Runtuhnya narasi Anies dijegal dan dizalimi, ditulis oleh Fransen Arianto dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Efek buruk ruwetnya akses keluar penonton konser Dewa 19 di Jakarta International Stadium atau JIS untuk Anies Baswedan sangat banyak. Selain gagalnya pencitraan melalui JIS, narasi dijegal dan dizalimi yang selama ini digaungkan pendukungnya pun ikut runtuh. Selama ini, para pecinta Anies selalu merasa bahwa ada kekuatan yang menjegal Anies. Bukti-bukti soal kegagalan Anies dianggap sebagai upaya untuk menghalangi Anies jadi presiden. Partai pendukung Anies pun selalu menyerukan soal upaya menjegal dan menzalimi Anies. Itulah yang terjadi saat PSSI tidak jadi menggelar pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Timnas Curaçao pada bulan September 2022 lalu. Pada awalnya, pertandingan itu akan diadakan di JIS. Pertandingan tidak jadi dilaksanakan di JIS karena JIS dianggap belum memenuhi standar FIFA. Apakah PSSI mengatakan JIS jelek? Tidak. Sebagai stadion, JIS bagus dan memiliki rumput yang luar biasa bagus. Yang menjadi kendala adalah akses keluar masuk pemain dan penonton serta akses menuju JIS yang sulit. Alasan itu sangat jelas. Perwakilan PSSI bahkan menyatakan kalau JIS di pusat kota Madrid, maka akan menjadi stadion luar biasa, tetapi letak dan akses menuju JIS yang sekarang membuat kemegahan JIS tidak berguna. Apa yang terjadi kemudian? Pengelola JIS menolak anggapan PSSI itu. Bagi pengelola JIS, stadion itu sudah berstandar FIFA, karena diawasi oleh tim dari FIFA. Anies sendiri hanya tersenyum ketika konfirmasi soal penilaian PSSI. Narasi bahwa PSSI bermain politik langsung mengemuka. PSSI dianggap menjadi alat untuk menjegal Anies agar tidak bisa maju sebagai calon presiden. Narasi itu lalu dilengkapi dengan narasi Anies yang selalu dizalimi. Saat itu narasi soal menjegal dan menzalimi Anies ini berhasil karena PSSI lah yang banyak dicaci. Sekarang ini penilaian PSSI terbukti benar. Pernyataan PSSI yang dulu dicaci kini dipuji. Alasan PSSI tepat sehingga dapat dikatakan bahwa JIS memang belum berstandar FIFA. Penilaian PSSI juga dianggap sebagai pencegah terjadinya kerusuhan supporter di JIS. Bayangkan saja jika ribuan supporter sepak bola terhambat keluar dari lingkungan stadion. Bukankah ada potensi kerusuhan? Peristiwa di JIS ini memang hanya meruntuhkan satu narasi kalau Anies dijegal dan dizolimi. Hanya saja runtuhnya satu narasi cukup untuk mengatakan bahwa narasi Anies dijegal dan dizalimi adalah narasi yang mengada-ngada. Karena itulah pendukung Anies sebaiknya menghentikan narasi dijegal dan dizalimi. Mulai saja menyampaikan soal prestasi Anies, tentu saja prestasi yang sesungguhnya bukan sekedar hoaks atau pujian lebay. Silakan tunjukkan kalau memang ada. Kura-kura begitu menurut saya, Anda bagaimana? Ngambek Anies disikat, Refly Harun balas sosok oligarki di balik Presiden Republik Indonesia. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Anies disikat habis-habisan oleh banyak orang karena masalah utang. Utang lagi. Gak bosan bahas utang Anies terus. Begitulah kata pendukungnya yang ngambek dan ngamuk. Ya gak bosan sih, karena mereka juga gak pernah bosan bahas utang era Jokowi yang katanya terus meroket kayak karuan. Utang naik dikit, mereka ribut dan marah. Naik lagi, mereka ngamuk. Naik lagi, mereka lalu bilang negara akan bangkrut dan dijual ke asing atau Cina. Pokoknya utang adalah utang. Jokowi disebut raja utang. Mumpung Anies sedang diterpa isu utang, giliran kita yang ngegas dan jangan sampai kasih kendor. Biar mereka rasakan sendiri gimana rasanya utang digoreng sampai gosong. Biarkan saja mereka gondok sendiri. Kamu kira mereka adalah hiburan untuk kita. Ada semacam kebahagiaan tersendiri melihat kelakuan mereka yang hampir jadi hoax. Tapi ada juga serangan balik dari para pendukung kubu sebelah, salah satunya Refly Harun, dan tampaknya kesel Anies terus dibully soal utang. Hingga akhirnya dia melancarkan serangan balasan. Dia bilang ada oligarki yang berada di balik Presiden Indonesia. Bahkan oligarki tersebut lebih berkuasa dibanding presiden atau pejabat lainnya. Sebagai contoh, Megawati Soekarno Putri adalah salah satu sosok oligarki yang dia maksud. Bahkan Megawati sudah beberapa kali menunjukkan dirinya lebih memiliki kuasa dibanding Presiden Jokowi.
Bagi Mega, Jokowi hanyalah kader partai. Hal itu terlihat saat hadir pada perayaan hari jadi PDIP. Megawati mempersepsikan dirinya lebih berkuasa dibandingkan Presiden Jokowi yang dianggapnya petugas partai. Bagaimana misalnya seorang presiden di roasting ketika acara ultah PDIP, kata Refli. Menurut Refli, sikap Megawati tersebut membuat perjuangan Jokowi selama 8 tahun jadi presiden sia-sia, lantaran hanya dianggap sebagai kader partai biasa yang sama sekali tidak dihormati. Dia meminta para pendukung Jokowi agar melakukan pembelaan. Harusnya Megawati yang dikritik yang melakukan Jokowi seperti anak buahnya. Di roasting segala, kata dia. Kemudian dia juga menyayangkan pendukung Jokowi yang justru mencari kesalahan Anies. Anies Baswedan enggak ngapa-ngapain, tapi pusat serangan buzzer kepada Anies bukan kepada orang yang secara terang benderang merendahkan Presiden Jokowi dan capres buzzer yaitu Ganjar. Sibuk dengan Anies Baswedan tapi lupa dengan roasting Megawati terhadap Jokowi dan juga perlakuan kurang menghargai capres dari buzzer Ganjar Pranowo. Katanya, Megawati jadi oligarki Anies adalah Surya Paloh atau mungkin JK? Sudahlah, jangan sakit hati melulu. Lupakan masa lalu yang menyakitkan akibat dipecat dari jabatan yang empuk. Merelakan itu baik demi kedamaian hidup, memaafkan semua yang pernah terjadi. Anies diserang soal utang langsung kelojotan, karena selama ini mereka capek-capek memuji, membanggakan, dan mempromosikan Anies sebagai sosok pembawa perubahan, antitesis pemerintah saat ini. Ternyata ngutang tapi dikemas dengan sebutan dukungan karena menang pemilu. Ini adalah permainan mengolah kata yang mantap. Anies sendiri pasti punya oligarki kok. Hanya orang bodoh yang tidak percaya. Anies sendiri sudah menyeratkan itu saat tampil podcast bersama Mary Riana. Dia bilang utang 50 miliar bukan uang Sandiaga tapi pihak ketiga. Pihak ketiga itu ya kemungkinan besar pasti adalah oligarki atau buhir kan? Uang sebanyak itu yang bahkan sampai 92 miliar tidak mungkin bisa didapatkan murni dari sumbangan dana dari masyarakat doang. Kalau tidak percaya silahkan suruh pendukungnya galang donasi. Bisa terkumpul berapa banyak sih? Takutnya malah kayak galang donasi kapal selam yang sampai saat ini tidak diketahui kelanjutannya. Mungkin sudah dibelikan empek-empek kapal selam. Anies pernah naik pesawat jet pribadi yang kalau disewa harganya sangat mahal. Siapa yang saplek kalau bukan oligarki? Menganggap Anies bersih dari oligarki sama dengan narasi Habib Rizik yang bersih dan suci tanpa kasus memalukan. Anies mau mengelak dan tampil bersih dari isu tersebut. Oh tidak bisa. Tidak semudah itu Bambang. Kebobrokan yang sengaja mau disimpan rapat-rapat wajib dibongkar dan ditujukan kepada publik. Kubu sebelah sedang dalam mode ofensif, emosi sedang panas, darah hampir mendidih. Disenggol dikit saja, mereka langsung baperan dan sensi. Bagaimana menurut Anda?